Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi untuk di channel kali ini untuk pembahasan cryptocurrency, dan saya akan bacakan beberapa berita penting teman-teman ya untuk semuanya. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Udah Jumat atau belum? Saya harap ya udah pada semuanya ya, dan lancar usahanya selalu, dan selalu always the best lah tiap hari. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum join Get.io, silakan aja ya join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, dan ngepam sampai ratusan persen ya dalam satu hari. Jadi teman-teman nanti jangan lupa ya join aja di Get.io. Nanti di sini banyak pilihan token yang cukup sangat bagus ya, sekiranya belum terlisting teman-teman untuk di market besar lainnya ya. Oke teman-teman, sekarang untuk kita bahas lagi untuk pergerakan Bitcoin. Dan sekarang untuk Bitcoin teman-teman di level 30.100 rupiah, 30.100 US dollar ya, sorry, untuk satu Bitcoinnya. Dan sekarang Bitcoin masih terlampau cukup ya stabil teman-teman di area situ-situ aja, di area 30.000. Jadi masih belum masif ya untuk kedepannya. Dan next teman-teman, di sini ada kita langsung untuk ke teknikalnya. Dan teknikalnya sekarang Bitcoin sekarang lagi sideways lagi. Kemarin sideways di area 28.000, 29.000, tapi sekarang sideways di area 30.000 sampai 30.000 ya, sampai 32.000 teman-teman. Jadi kita buat garis trend line-nya untuk di time frame H4 ya, untuk kita mengetahui ini area mana aja yang sekiranya bagus ya, nanti kita entry ke depan. Nah, ini ya. Oke, kita tunggu teman-teman momen yang cukup sangat bagus ya untuk kita project lagi untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sekarang lagi nentuin lagi teman-teman ini mau dibawa kemana ya. Tapi ada beberapa berita sih yang kemarin yang cukup sangat bagus, yang terlalu itu Justinson itu lagi nyerok teman-teman, nyerok lagi ya, goreng trennya. Dan ya goreng tren sama goreng apa namanya nih, kita buat triangle aja ini ya, sorry teman-teman kalau kurang lurus. Oke, nggak apa-apa, ini aja ya. Oke, jadi kita tunggu dulu teman-teman momennya. Sekarang 30.000, jadi kita harus tentuin ya Bitcoin ini mau dibawa kemana ya, atau mau dibawa beri ke atas atau mau dibawa beri ke bawah. Jadi kita tunggu di beberapa hari ini teman-teman, ini Bitcoin ya, jadi harus sabar. Ingat, kalau orang sabar ya cuannya banyak ya. Oke, kita tunggu saja. Kalau misalkan break teman-teman di 31.000 ini atau 32.000 ya, next Bitcoin bisa ready lagi ya untuk next lagi to the moon kembali ya. Target nggak usah jauh-jauh teman-teman, 35.000 atau 34.000 ini cukup sangat bagus ya untuk di Bitcoin ini. Dan di teman-teman di sini saya sempat baca tadi ini Justinson ya. Oke, Justinson membeli 100 juta dolar teman-teman, USDT-nya itu dijual teman-teman dan ditukarkan untuk Bitcoin dan Tron ya, untuk cadangannya USDT-nya. Jadi the main tadi. Nah, di sini ya ada beberapanya. Jadi kemarin tuh ada sentimen yang positif bahwa Justinson itu nyerok ya. Jadi kalau misalkan Justinson nyerok, otomatis koin-koinnya otomatis akan naik juga ya. Oke, sering teman-teman Justinson nyerok ya, kayak BTT di serok ya, dan beberapa token-token yang lain yang ekosistem Tron, dan mainly Bitcoin juga pasti akan diserok teman-teman untuk cadangan Bitcoin atau cadangan USDT-nya si Tron ini. Oke, dan di sini juga teman-teman, di sini ada Terra Luna ya. Oke, di sini dari Ethereum World News. Di sini Dokwon Terra ya teman-teman, dilaporkan menolak suku bunga awal ya untuk 3,6% ya pada Anchor Protocol. Jadi Dokwon Terra diduga menolak tingkat bunga pada awalnya 3,6% di protokol Anchor teman-teman. Tingkat suku bunga Anchor dilaporkan meningkat sebanyak 20% dalam satu minggu sebelum protokol ditayangkan teman-teman. Jadi menurut desainer Luna, runtuhnya Terra sudah terlihat dari awal ya, dari tingkat bunga yang cukup sangat masif ya di Anchor protokol tuh sebanyak 3,6%. Oke, itu mungkin keruntuhannya Luna. Dan di sini teman-teman ada berita cukup sangat bagus juga. Di sini ada BitGet. Nah, ini bearish ya. Jadi Avalon harus berbuat lebih untuk mengalahkan kompetisi barunya, yaitu BitGet teman-teman. Di sini ya, tim Avalon perlu membangun blockchain yang kuat seperti BitGet ya. Jadi Avax perlu berbuat lebih baik teman-teman untuk pengembangan ekosistemnya. Jadi mainnet Avalon perlu dibuat untuk lebih cepat dan lebih murah untuk mengalahkan BitGet, dan biaya gas nol BitGet dan rantai tercepat tetap menjadi blockchain yang paling menarik. Jadi ya pesaing keras ya ini ya. Jadi BitGet itu pemain baru tapi pesaingnya juga sangat keras banget. Dan di sini teman-teman, di sini ada juga Grayscale dapat menuntut SEC jika aplikasi ETF spot mereka ditolak terus. Oke ya. Jadi Grayscale Investment berpotensi menuntut Security Exchange Commission atau SEC
jika agensi tersebut gagal mengubah Grayscale Bitcoin Trust BTC menjadi Bitcoin Spot ya teman-teman, atau ETF ya. Dan di sini ini mengikuti langkah perusahaan untuk mendukung tim hukumnya untuk bekerja pada aplikasi ETF setelah memperkerjakan mantan pengacara umum Amerika Serikat Donald B. Verrilli Jr. teman-teman, yang menjabat antara 2016 sampai 2011 ya sampai 2016 ini. Jadi melalui Twitternya, ETF senior Bloomberg Eric Balchunas memeriksa menunjukkan tersebut sebagai kesiapan Grayscale untuk menuntut SEC jika badan pengawas gagal menyetujui ETF spot Bitcoin pada waktu 6 Juli. Jadi kita tunggu dulu aja tanggal mainnya, yaitu tanggal 6 Juli nanti. Jadi kalau Australia aja oke, kenapa Amerika enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, next kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada juga SEC juga, ini masalah SEC lagi ya. Jadi SEC teman-teman sedang menyelidiki keruntuhan stablecoin USD Terra yang dilaporkan pengacara SEC ya. Jadi pengacara SEC mungkin memiliki alasan untuk berpikir bahwa Terra melanggar peraturan perlindungan investor federal teman-teman. Menurut laporan Bloomberg di sini. Jadi stablecoin USD Terra dapat menjadi subjek penyelidikan Komisi Sekuritas ya dan Bursa AS. Jadi sumber ini tidak disebutkan bahwa namanya mengatakan bahwa Bloomberg bahwa pengacara menegakkan regulator dan mencari apakah cara Terraform Labs atau LFG ya teman-teman di sini memasarkan USD stablecoin algoritmiknya melanggar aturan dan perlindungan investor, karena kemarin itu sempat banyak banget yang rugi dan kerugiannya pun tidak sebanding teman-teman dengan kompensasi yang diberikan oleh si Dokon sendiri. Oke teman-teman, itu mungkin berita singkat yang cukup saya sampaikan untuk pada hari ini. Mudah-mudahan saja Bitcoin kita bisa rally lagi, bisa next ya, bisa menyentuh ya untuk di beberapa hari ke depan ini bisa rally untuk naik ke depan, dan overall mainly by the way teman-teman bisa tembus di area 32.000 itu cukup sangat aman untuk Bitcoin ya, untuk di time frame 4 bisa next lagi rally untuk naik ke depan kembali. Oke, cukup sekian info dari saya teman-teman. See you ya untuk di next video.